Pemirsa, Anda menyaksikan editorial Media Indonesia. Dalam minggu ini ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bagi bangsa kita. Itu adalah Hari Perayaan Nyepi dan juga Idul Fitri. Nah, Nyepi jatuh pada Kamis 19 Maret akan bersinggungan dengan malam takbiran bagi masyarakat yang mengikuti pertapan Idul Fitri menurut pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini menjadi ujian toleransi antar umat beragama. Ada perayaan kemenangan yang diekspresikan melalui takbiran pada saat bersamaan penghormatan pada keheningan di malam Nyepi. Inilah dia editorial Media Indonesia edisi Rabu 18 Maret 2026 dengan tema kematangan toleransi bersama saya Febrian Ahmad. Anda juga bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi melalui telepon di nomor 021583991000. Pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadilah. Selamat pagi Mas Aris. Pagi Febrian. Kalau kita lihat ini kan bukan kali pertama sebenarnya ya. Nyepi dan juga Idul Fitri dirayakan bersamaan. Ini sebenarnya momen untuk merayakan toleransi atau memang justru menjadi ujian toleransi bagi umat beragama kita, Mas Aris? Tahun 2004 ya pernah Idul Fitri itu berbarengan dengan perayaan Nyepi. Namun kali ini menjadi momentum ujian toleransi keberagaman. Karena kan kita tahu bahwa Hari Raya Nyepi itu momentum hening bagi umat Hindu di Bali untuk membersihkan diri, menata ulang harmoni antara manusia dengan Tuhan dan alam dan manusia dengan manusia lainnya. Sementara malam takbiran adalah ekspresi umat Islam yang telah lulus atau selesai menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Kemenangan ya? Kemenangan yang biasanya tradisi di Indonesia kan dirayakan dengan takbiran, mengucapkan kebesaran-kebesaran Tuhan. Ya. Nah, ini yang harus kita lihat bagaimana sungguh dahsyat toleransi di Bali ketika Muhammadiyah yang sudah menyatakan bahwa Lebaran itu tanggal 20, menyatakan bahwa takbiran di rumah, tidak perlu untuk pawai, karena kita menghormati umat Hindu yang sedang merayakan hari raya yang melaksanakan dengan keheningan untuk introspeksi, dan disitulah ujian itu. Dan saya kira umat Islam dan Hindu di Bali sudah lulus dari ujian tersebut. Bagaimana caranya agar ini bisa diterapkan bukan hanya di Bali saja, Mas Aris, tapi juga menjadi contoh untuk seluruh wilayah di Indonesia. Nah, ini kan bukan hanya pengecualian tapi harus menjadi standar bagaimana hidup beragama di Indonesia. Baik, standar hidup beragama di Indonesia. Dan pemirsa, kita akan simak ulasan selengkapnya berikut ini. Kematangan toleransi. Dalam minggu ini, ada dua momentum besar ujian kematangan toleransi bangsa kita. Itu adalah Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 1447 Hijriah. Nyepi yang jatuh pada Kamis 19 Maret akan bersinggungan dengan malam takbiran bagi masyarakat yang mengikuti penetapan Idul Fitri menurut pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini menjadi ujian toleransi antar umat beragama. Ada perayaan kemenangan yang diekspresikan melalui takbiran pada saat bersamaan penghormatan pada keheningan di malam Nyepi. Pada situasi lainnya, di antara umat Islam sendiri, perayaan Idul Fitri tahun ini juga menjadi ujian toleransi. Jatuhnya Idul Fitri berdasarkan penetapan pemerintah berpotensi terjadi pada Sabtu 21 Maret. Ini merupakan perbedaan Idul Fitri pertama lagi setelah selama 2 tahun hari Lebaran berlangsung serentak. Perbedaan hari Idul Fitri memang bukan baru.
Begitu juga dengan Idul Fitri yang berhimpitan dengan hari keagamaan lainnya. Bahkan pada 2004, Idul Fitri tepat bersamaan dengan Nyepi. Di luar itu, bangsa kita juga punya banyak momentum toleransi lainnya. Kenyang pengalaman dan DNA bangsa yang lahir dari keberagaman memang membuat kita tidak gamang dengan perbedaan. Meski begitu, kematangan toleransi tetap perlu diasah dari zaman ke zaman. Matang pengalaman belum otomatis melahirkan toleransi yang mulus. Dialog dan penyesuaian terbukti harus terus dilakukan. Bahkan, para pimpinan organisasi keagamaan harus berperan nyata merumuskan jalan toleransi itu. Ini pula yang telah ditunjukkan di Bali. Menuju jatuhnya Nyepi dan Idul Fitri, terjadi perubahan soal pelaksanaan malam takbiran. Akhir minggu lalu, pimpinan wilayah Muhammadiyah PWM Bali mengeluarkan seruan pelaksanaan takbiran dengan cukup berjalan kaki menuju masjid atau musola terdekat tanpa pengeras suara dan tanpa penerangan mencolok. Seruan ini disebutkan dihasilkan setelah pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Bali. Pada Senin 16 Maret, Ketua Umum Ketum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengimbau warga Muhammadiyah di Provinsi Bali untuk menggelar takbiran di rumah. Seruan itu adalah laku nyata kepemimpinan dalam bertoleransi. Nyatanya pula, seruan itu semakin menjamin rasa aman yang memang dibutuhkan masyarakat. Haidar telah mengambil langkah tepat untuk menutup semua celah potensi gesekan sosial tanpa mengecilkan kesadaran diri para peserta, sebagaimana kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang di ruang terbuka. Ketertiban memang merupakan hal yang menantang. Seruan Haidar juga disambut Gubernur Bali Wayan Koster. Ia meyakinkan kepada publik bahwa situasi di Bali benar-benar kondusif. Melaksanakan sholat Idul Fitri pun diyakini juga bisa lancar. Pelaksanaan sholat akan berlangsung pukul 6.30 WITA atau beberapa saat setelah berakhirnya Nyepi pada 06.00 WITA. Toleransi di Bali semestinya juga menjadi cermin bagi toleransi antar umat Islam sendiri. Penghormatan yang diberikan bagi kebutuhan umat beragama lain tentunya juga dapat diberikan pada saudara seiman. Keindahan toleransi yang ada pada 2023 dan tahun-tahun sebelumnya ketika Idul Fitri tidak serentak mestinya mudah kita ulangi. Terlebih, hingga 2029, perbedaan jatuhnya Idul Fitri amat mungkin terus terjadi di Indonesia. Bukan mustahil pula, perbedaan akan terus terjadi hingga berabad nanti. Sebab itu, mempersoalkan perbedaan jatuhnya Idul Fitri sama saja menjerumuskan diri dalam kesia-siaan. Justru umat harus diyakini bahwa perbedaan bukanlah sumber gesekan. Begitu juga toleransi bukanlah goyahnya keyakinan. Menghargai perbedaan adalah sejatinya menghormati kebesaran Tuhan. Berlapang pada perbedaan adalah juga meyakini lapangnya kasih sayang Tuhan. Itu pula yang akan menjadikan modal kita sebagai bangsa beragama yang bersatu. Editorial Media Indonesia masih akan segera kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Pemirsa, kami akan menerima telepon interaktif. Kali ini sudah bergabung bersama kami Ibu Indra dari Cirebon yang sudah bergabung. Selamat pagi Ibu Indra, silakan. Selamat pagi Bung Febrian Ahmad dan Bung Aris Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam. Ya,
agama itu adalah persoalan seorang hamba dengan kholiknya. Jadi iman seseorang itu tidak usah terlihat betapa kuatnya oleh orang lain, karena itu rahasia dari seseorang dengan kholiknya. Jadi kita bangsa yang sudah terkenal toleransinya di dunia ini juga harus memelihara itu, karena kematangan toleransi itu akan terlihat di saat kita tidak merasa paling benar sendiri. Kita menghargai pendapat orang lain dan kita melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan silaturahim antara sesama umat dan umat lainnya dengan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Jadi apa yang kita lakukan selama ini sudah baik dan semoga bertambah dengan adanya momen yang ini menunjukkan masyarakat ini tidak ingin terlihat paling benar sendiri. Sama-sama menjaga perasaan orang lain. Terima kasih Bung Febrian dan Bung Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra. Mas Aris, kalau menurut Bu Indra, hubungan antara manusia dan Tuhan itu tidak perlu dipamerkan seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini kan memang terkadang kita perlu juga untuk bersuka cita terkait dengan hari-hari raya. Nah, di tengah hal seperti ini baiknya kita akan bersikap seperti apa, Mas Aris? Ya, kalau dalam Islam kan ada hablum minallah dan hablum minannas. Ya. Hablum minallah itu memang urusan kita dengan Tuhan. Hablum minannas adalah antara kita dengan sesama manusia. Sesama manusia itu kan bukan hanya manusia yang seiman, tapi manusia juga yang ada perbedaan agama, ada perbedaan suku, ada banyak perbedaan. Dan di Indonesia itu adalah yang memang DNA kita, bahwa kita terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, dan kita tahu bahwa negara kita adalah negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk terbesar. Jadi perbedaan-perbedaan itu harus dikelola, perbedaan-perbedaan itu harus dianggap sebuah rahmat gitu, sebuah pemberian yang harus kita jaga. Nah, disitulah peran pemerintah, peran kita media untuk selalu menjaga. Apalagi sekarang media sosial begitu dahsyat untuk menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip toleransi, prinsip-prinsip kebersamaan untuk kemajuan bangsa. Ya, menarik Mas Aris, ini kan Ormas Muhammadiyah juga mengimbau kepada masyarakatnya yang ada di Bali untuk tidak takbir keliling. Ini kan juga bentuk toleransi. Nah, tanpa adanya imbauan dari Ormas ini, masyarakat kita sebenarnya tergerak tidak sih dengan untuk toleransi seperti ini? Saya kira masyarakat, seperti tadi kita bilang, bahwa itu sudah DNA kita, bahwa ini kan bukan pertama kali dan selalu bisa berjalan dengan baik, ya. Tapi tetap saja bahwa pemimpin umat dalam ini Muhammadiyah, dalam negara juga, itu perlu selalu mengingatkan bahwa ini harus dijaga, ini harus dijadikan sebagai sebuah keunggulan bangsa, bahwa bangsa lain melihat Indonesia itu walaupun terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, tapi bisa hidup rukun, bisa saling menghargai. Karena di tengah dunia yang seperti sekarang ini ada geopolitik yang memanas, itu menurut saya juga sebuah modal untuk kita selalu menghadapi tantangan itu bersama-sama dan bisa menghadapinya. Tapi kenapa juga ada yang beranggapan ketika Idul Fitri dan juga Nyepi bertemu, atau mungkin dengan hari raya lain bertemu, itu juga dianggap sebagai sebuah ujian toleransi. Apa yang diuji sebenarnya? Ya tadi bahwa bagaimana setiap manusia, apapun agamanya, dia menganggap bahwa dia bukan yang paling benar, bahwa tidak merasa paling benar gitu. Harus menghargai orang lain. Ya kita tahu di Bali mayoritas adalah Hindu Bali. Tapi umat lain bisa, termasuk Islam, bisa tetap menjalankan ibadahnya dengan tanpa merasa dikalahkan, dan umat Hindu tidak merasa superior. Nah, disitulah tadi kita bilang bahwa
ini bukan pengecualian. Ini karena di Bali maka umat Islam begini. Itu bukan pengecualian. Kalau menurut saya itu adalah sebuah standar. Inilah standar bagaimana kita berkehidupan dengan berbeda agama, berbeda suku. Ya seperti inilah standar kehidupannya. Nah tadi di editorial dikatakan, nah kemungkinan Lebaran Idul Fitri tahun ini akan berbeda. Berbeda ya. Ketika dengan agama lain saja bisa begitu tinggi toleransinya, mengapa dengan saudara seiman harus mempertentangkan itu? Dan ya umat Islam menurut ajaran Islam bahwa perbedaan adalah sebuah rahmat. Baik, perbedaan adalah sebuah rahmat ya. Kita masih akan membahas lagi pemirsa usaha jeda pariwara, tetaplah bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Kita sudah berada di babak akhir perbincangan kita hari ini, Mas Aris. Jadi kan kita sudah dipenuhi dengan perbedaan. Ketika awal Ramadan, puasanya berbeda. Sekarang ketika akan merayakan Idul Fitri, ada juga agama lain yang merayakan Hari Raya Nyepi. Nah, dalam situasi yang begitu seperti ini, apa pelajaran yang bisa kita petik, Mas Aris? Sangat penting bahwa toleransi tidak cukup hanya menjadi sebuah narasi, ini harus menjadi sistem ke depan, bahwa perbedaan-perbedaan ini akan selalu ada, bahkan sampai 100 mungkin 1000 tahun perbedaan-perbedaan itu ada, itu sudah merupakan gift untuk Indonesia. Nah, seperti apa pelajaran yang harus kita ingat selalu, dan seperti apa peran-perannya? Peran pemerintah yang negara harus melalui Menteri Agama, mungkin koreksi kalau saya salah, hanya ada di Indonesia Kementerian Agama ya, karena memang perlu diatur, negara perlu hadir untuk memperkuat edukasi publik soal perbedaan hisab ruqyat, meningkatkan literasi keagamaan masyarakat, itu diperlukan. Terus peran pemerintah daerah, ini pemerintah pusat, pemerintah daerah juga perlu untuk seperti di Bali, regulasi lokal terbukti efektif menjaga harmoni selama ini kan. Terus, nah ini yang tidak kalah penting, tantangan media sosial. Data menunjukkan polarisasi sering justru muncul di ruang digital, ya kan? Sekarang luar biasa dahsyat polarisasi itu coba dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di media digital. Itulah peran kita, media konvensional, media yang terakreditasi untuk bisa selalu menyuarakan hal-hal semacam ini, soal pentingnya toleransi, soal keberagaman, soal segala macam yang membuat negara ini menjadi lebih kuat, masyarakat lebih teredukasi, dan penguatan karakter bangsa. Ya, apa yang terjadi di Bali ini seharusnya tidak kita lihat sebagai pengecualian. Itu harus kita dengungkan selalu, bahwa itulah standar dari kehidupan yang penuh keberagaman. Baik, artinya keberagaman ini harus disyukuri ya, bukan menjadi tantangan dan juga rintangan bagi kita semua. Terima kasih Mas Aris sudah bergabung dalam diskusi di pagi hari ini. Dan pemirsa, untuk menghargai perbedaan adalah sejatinya menghormati kebesaran Tuhan. Berlapang pada perbedaan adalah juga meyakini lapangnya kasih sayang Tuhan. Itu pula yang akan menjadikan modal kita sebagai bangsa beragama yang bersatu. Demikianlah editorial Media Indonesia untuk edisi kali ini. Saya Febrian Ahmad dan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.